Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil film kami yang berjudul Assembly yang dirilis pada tahun 2007. Saya, Minaula Kausar, akan menjelaskan tentang sinopsis film ini. Film ini dirilis pada tahun 2007. Film ini disutradarai oleh Feng Xianggong dan ditulis oleh Liu Heng. Film ini mengisahkan tentang seorang kapten bernama Gu Zidi yang memimpin pasukan dalam pertempuran sengit melawan pasukan musuh. Setelah pertempuran berakhir, Gu Zidi mencoba untuk mencari jenazah para prajurit yang tewas dalam pertempuran tersebut dan meminta pengakuan atas pengorbanan mereka. Ceritanya dimulai pada tahun 1948 di suatu tempat di sebuah kota yang tidak bisa disebutkan namanya selama kampanye Huai, salah satu pertempuran paling berdarah dalam Perang Saudara Tiongkok. Dengan Gu Zidi, seorang kapten kompi ke-9 dari Resimen Tentara Lapangan Dataran Tengah ke-139 yang memberikan kesempatan kepada tentara KMT untuk menyerah. Setelah memasuki jebakan, kompi Gu Zidi bertempur sengit namun mengalami kerugian besar, termasuk pejabat politiknya, sehingga hanya menyisakan 46 orang yang selamat di bawah komandonya. Karena marah, dia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh anggota nasionalis yang menyerah setelah menembak salah satunya, yang menyebabkan hukuman disiplin dan 3 hari penjara oleh Kolonel Liu. Selama di penjara, Gu Zidi berteman dengan Wang Jinchun, seorang intelektual dan pasifis yang dipenjara karena pengecut. Hukumannya justru karena buang air kecil dalam pertempuran karena takut. Gu Zidi dan anak buahnya yang tersisa dikirim untuk mempertahankan tambang di tepi selatan Sungai Wen. Mengawasi kaum nasionalis adalah posisi yang strategis. Dia mendaftarkan Wang Jinchun sebagai komisaris. Barunya, Kolonel Liu memerintahkan Gu Zidi untuk mempertahankan sayap dan tidak mundur dari posisinya sampai dia mendengar trompet yang menyerukan pertemuan dengan resimen. Meskipun sampai pada orang Gu Zidi dan 47 rekannya bertempur sengit melawan gelombang demi gelombang tentara nasionalis dan tank tempur melawan segala rintangan, sambil menunggu seruan trompet untuk berkumpul. Karena Gu Zidi dengan keras kepala menyuruh anak buahnya untuk menunggu panggilan, pertempuran tersebut memakan biaya besar nyawa 47 anak buahnya. Selama jeda pertempuran, Gu Zidi dan Wang Jinchun menguburkan sisa rekan mereka di tambang sebelum melakukan serangan bunuh diri melawan gelombang baru serangan nasionalis tersebut. 2 bulan kemudian diketahui bahwa Gu Zidi adalah satu-satunya yang selamat dari pertahanan tepi selatan. Karena dia tidak mendengar seruan trompet, dia mengikuti perintah untuk bertarung hingga orang terakhir. Meskipun beberapa anak buahnya bersikeras bahwa mereka mendengar trompet untuk mundur. Sebaliknya, Gu Zidi mengatakan kepada anak buahnya bahwa mereka yang mendengar trompet dapat meninggalkan parit dan tidak ada yang melakukannya. Selama tinggal di rumah sakit, dia mengetahui bahwa resimen ke-139 miliknya telah dihapuskan dari catatan sehingga membuatnya putus asa. Alih-alih meninggalkan militer, sebagai warga sipil, Gu Zidi pergi berperang dalam Perang Korea pada tahun 1952, menyamar sebagai ahli artileri. Selama waktu itu, ia berteman dengan seorang perwira muda bernama Zhao Erdo yang kemudian diselamatkan dari pembunuhan ranjau darat, namun mengorbankan mata kanannya dari ledakan dengan imbalan pemboman posisi Amerika setelah menipu konvoi tank Amerika. Karena mereka menyamar sebagai tentara Korea Selatan, Amerika tidak menembak konvoi tank yang memimpinnya turun, hanya menanyakan mereka untuk menemukan ranjau darat di bawah Zhao. Mereka ditinggalkan sendirian saat Gu Zidi menahan sepatu boot Zhao di ranjau darat. Dia mengingat rekan-rekannya yang meninggal dan melepaskan cengkramannya dengan harapan putus asa untuk bergabung kembali dengan mereka di akhirat. Pada tahun 1958, para pejabat akhirnya secara anumerta menganugerahi Gu Zidi dan 47 rekannya di Kompi 9 dengan medali keberanian atas kepahlawanan tentara pembebasan rakyat setelah mereka akhirnya menemukan tambang tempat jenazah anak buahnya dikuburkan.
sebuah monumen berlabel Makam Kompi ke-9 didirikan dengan bintang merah besar di atasnya. Baiklah, saya Uswatun Nisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari film Assemble. Film ini sukses besar di box office, khususnya di daratan Cina. Fairy Lamb memberikan tinjauan yang beragam mengenai Assemble di majalah Hong Kong, yaitu berjudul Mouse. Ada perbedaan besar antara kecanggihan para pembuat film dalam pengetahuan dan penerapan teknik-teknik canggih dan kearifan serta itikat buruk yang mereka tempatkan dalam nilai ketaatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi terhadap otoritas dan pengorbanan, perwujudan tertinggi patriotisme. Mengulas film tersebut di Festival Film Asia Hong Kong 2007 merasa bahwa Assemble adalah film komersial yang aman dan tidak menyinggung siapapun. Dalam Assemble, perang tidak pernah benar-benar digambarkan sebagai penyebab. Unsur manusia adalah yaitu fokus terhadap tokoh yang mereka perani, dan pengorbanan yang dilakukan oleh peran harus dihormati karena mereka adalah manusia dan bukan antara anggota dari satu pihak manapun. Baik, selanjutnya adalah nilai dari film Assemble yang bisa kita ambil. Selanjutnya adalah nilai yang dapat kita ambil dari film Assemble. Yang pertama yaitu keberanian dan ketekunan. Film ini menggambarkan keberanian dan ketekunan. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam film Assemble. Yang pertama yaitu keberanian dan ketekunan. Film ini menggambarkan keberanian dan ketekunan seorang prajurit dalam mempertahankan nilai-nilai yang diyakininya, serta bertarung demi kehormatan dan keadilan. Yang kedua ada nilai kemanusiaan. Meskipun film ini memiliki tema perang, juga menekankan pentingnya nilai kemanusiaan melalui interaksi antara karakter-karakter utama film ini, mengajarkan tentang saling menghormati, peduli, dan menyayangi sesama manusia di tengah situasi yang sulit. Yang ketiga ada pengorbanan dan persaudaraan. Film ini menyoroti nilai-nilai pengorbanan dan persaudaraan dalam konteks perang, di mana karakter-karakter dalam film ini rela mengorbankan diri, bahkan nyawa mereka sendiri, demi melindungi rekan-rekan mereka. Selanjutnya ada bungkamnya keadilan dan pengabdian. Film tersebut menggambarkan ketidakadilan yang terjadi dalam perang dengan karakter utama yang mengalami kesulitan mendapatkan pengakuan atas pengorbanan dan pengabdiannya. Yang terakhir ada nasionalisme, di mana karakter-karakter ini dengan bangga menyuarakan dukungan mereka untuk negara dan identitas nasional mereka. Untuk nilai-nilai yang dapat diambil mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.